Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel namaku Andi. Sudah lama banget gua nggak bikin video ya, dikarenakan gua bukan kesibukan, lebih ke malas ya. Sekarang yang akan kita bahas, kita bakal bareng sama saudara kita lagi, Jay. Apa kabar, Jay? Sehat nih. Yang kenceng ngomongnya tuh kayak cacingan kamu mah. Sehat. Naon ieu teh ka dieu. Ya mana siap dek nyen translate di handap bahasa Indonesia atau orang kudu make bahasa Indonesia ya? Mending pakai bahasa Indonesia, tapi campur Sunda saeutik tidak naon. Soalnya lamun Sunda mah kan tengeunah gitu, maksudnya orang Sunda jeung orang Sunda ngobrol di Indonesia teh asa mana? Iya, ada yang nonton teh orang Sunda semua. Eta sih masalah. Makanya tadi orang ngomong mana mending make translate Sunda Indonesia atau Gak usah lah, biarkan saja mereka menerka-nerka apa artinya. Tapi kayak batur nyangka orang plat beta lamun orang pakai bahasa Indonesia ya. Bete naon Bandung pan Sunda. Lain. Seperti itu. Jadi Indonesia gimana sok sosokan plat B ini kan gitu. Bahasa Indonesia orang-orangnya kan gitu lamun orang Sunda nyebut Indonesia kan, ngomong Indonesia. Bisa gitu sih, maksudnya kan penonton mana lomba yang kena ya aing malu ya. Anjing. Gua kesibukan enak, sibuk naon selain mengembangkan wood matcher, kesibukan apa lagi yang sekarang lagi dijalani? Karek kamari nya padahal orang asup YouTube maneh teh nya. Tuli teka mari ya kesulitan. Aslina Udah lama, Bos. sangat tidak terasa, Bu. Sangat amat tidak terasa waktu itu kita bersama dari pas awal wood matcher-nya. Wood matcher masih kategori mengawali. Sekarang perkembangannya Awal. seperti apa? Alhamdulillah sih ayeuna Indonesia ya. Alhamdulillah sekarang tuh jadi pas ketika ada di YouTube-nya Andi tuh ada perkembangan sedikit lah antara misalkan kan kalau wood matcher untuk long term untuk waktu yang lama perkembangannya, jadi kita tuh kita lur pada aing sorangan, kita bikin suatu perkembangan yang dimana nantinya ada perputaran yang cepat untuk kahuripan dan jadilah Kamana Ngopi. Kan tadi bahas wood matcher, perkembangannya sekarang jadi pengaruh tuh sih kemarin podcast di orang ngebahas wood matcher. Ngaruh loh. Terus subscribernya banyak ya kan? Pasti lo ngaruh gede loh itu. Jadi banyak orang yang mengetahui bahwa wood matcher itu ada di Indonesia gitu. Gara-gara channel namaku Andi. Mungkin salah satunya. Tidak 0,009%. Entahlah kalau itu ya mungkin sangat terpungkiri loh, tidak terpungkiri bahwa emang dengan adanya kami promosi tersebut ya it's okay gitu. Itu sangat membantu. Cuman sampai sekarang promosi apa yang sudah dijalankan wood matcher untuk mengembangkan usaha. Dan sekarang kan wood matcher kan sudah ibaratnya udah jalan sendiri nih dengan dukungan kawin udah nikah. Belum. dengan dukungan moral dari keluarga, dengan ambisi pribadi sampai akhirnya ke titik yang sekarang. Dan belum habis sampai di sini kan wood matcher, sekarang udah ada lagi Kamana Ngopi. Kumaha caritana itu bisa bikin Kamana Kopi. Jadi kopinya Kamana kan? Kemana? Nah, jadi sekarang namaku Andi disuguhkan dengan Vietnam dripnya Kamana Ngopi. Sekarang gua mau tanya sejarahnya kenapa Jay bisa bikin kedai kopi itu bagaimana? Sebenarnya kedai kopi itu kalau disebut kedai kopi nggak usah sih ya, lebih ke saya tuh pengen bikin galeri sebenarnya. Nah, Dari awal galeri yang di sini tuh banyak orang yang punya ambisi bagus, produk-produk bagus, berkarya membuat suatu karya yang bagus. Ketika ada ya, dari kayu gitu ada orang belakang, dari kayu, dari besi, dari yang lain, wall decor, sendal jepit dari batik kan ada di sini, mau dipajang itu semua di sini gitu. Jadi ini tuh buat galeri usaha-usaha kita semua untuk orang-orang Cianjur gitu ya, terutama orang-orang yang di lingkungan kita ini gitu. Orang-orang terdekat dari seorang Yunijar gitu ya. Sebenarnya nggak usah orang terdekat dari saya sih, orang-orang terdekat, Orang-orang yang mau maju lah istilahnya gitu. Orang-orang yang mau bergerak, ayo kita bersama gitu. Ayo bebarengan lah lawan Sunda makan. Terus Ayo kan bebarengan.
si kedai kopinya ini baru rilis ya. Baru Beberapa hari ya. udah 3 hari yang lalu. Jadi review pertama ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sama Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih banget loh ini. Enggak. Oh, ini BTW nggak dijual ya? Baru mau nanya. Kan tadi ngobrolin kan masalah galeri. Hmm. Galeri yang diperlihatkan tuh seperti apa? Ini galeri botol-botol seperti ini. Nah, Botol-botol yang halal ini. Nah, itu sebenarnya kan kayak gini nih. Nah, ini produk-produk food venture nih kayak Oh, gini di iya, atas iya. dompetnya. Nah, nanti di sini tuh diisi-isi kayak produk ya anak-anak lah, misalkan apa gitu, sendal, dekor, bisa diisi semua. Ya karena belum ya diisi sama masa lalu. Masa lalu. Oh. Bentar. Menarik. Jadi masa lalu seorang Yunijar itu seperti apa dulunya? Siapa? Kita korek-korek dari yang terdekat dulu lah, dari zaman kuliah. Siapa sih yang mau tahu masa lalu orang gitu? Ya, maybe di luar sana yang Mungkin. ngintip channel Namaku Andi itu pengen tahu gitu ya, nanti si Jay muncul lagi nggak, gimana masa lalunya gitu. Secara sekarang gitu kan seorang Yunijar punya Woodmatcher, sekarang punya Kamana Ngopi. Nanti bisa jadi Kamana hatiku senang kan, kita Amin. tahu gitu kan. Amin. Jadi seperti apa sejarahnya masa lalunya, kenapa bisa mengumpulkan botol-botol legendaris. Oh, jadi pas misalkan masa lalu ya ada beberapa masa lalu saya sih, ada juga masa lalu si bapak sebenarnya. Jadi nggak semua punya orang gitu, nggak semua. Jadi seorang Yunijar tuh backgroundnya dari bapak. Bapak mengenal ini semua, lalu dilanjutkan dengan anaknya. Meneruskan cita-cita mungkin. Sebenarnya mungkin karena garis keturunan yang baik dan beradab. Tapi ada juga yang nggak semua pernah dicoba sih. Jadi ada juga yang cuma ada teman, misalkan teman bapak atau teman saya minum, sama saya botolnya aja yang diambil gitu misalkan. Jadi Kolektor botol. yes. Karena saya suka dari bentuk-bentuk, dari desain-desain. Ini beda gitu. Terus yang menariknya ada nggak sih cerita lucu dari masa lalu gitu ya, misalkan zaman kos gitu kan, soal begini gitu kan. Masa lalu ya. Seperti kayak demi minuman kita bisa ngeluarin duit banyak gitu atau Oh, pernah. gimana? Pas di kos di DU semester 4 DU apa deh? di Pati Ukur. Di Bandung. Daerah Bandung, Nah, di Pati Ukur daerah Bandung. Lebih ke ketololan sih, sebenarnya. Gimana? Jadi kan ada dikasih uang 500.000 nih. Nah. 500.000 waktu itu. 500 atau berapa gitu, terus kayak mabok ya kan. Praktikum lur bingung kan, laporan gitu, mumet. Terus Beli karena mungkin setan sedang merajalela masuk dalam nadi-nadiku. ya. Itu setan nggak assalamualaikum loh, masuk ke dalam diri. Terus jadi kok itu dibelikan dia? Si uang yang 500.000 itu Ya teh pokok itu asa 250 entah 450, pokoknya sesa gocap weh. Sisa 50.000. Berarti 450. Mungkin Kan dikasih 500. Entah 500, entah dikasih 300 waktu Pokoknya itu. masih sisa 50.000. Sisa 500.000. Dan sisa 50.000 gara-gara beli dia. Dan ternyata uang 50.000 itu harus dipakai buat Hidup? 1 bulan loh Selama gitu. 1 bulan. Oke. Dan akhirnya Jadi aing dahar anjing sama jeung Royko. Jadi saya tuh makan nasi putih gitu juga udah bikin loh. Bikin sendiri dari magic jar gitu. Nah. Terus dicampur Royko doang. anjing gak sehat. Tipes. Jadi dan aku bangga. Dikasih duit ya banyak mungkin ya zaman kita kuliah asli. kan segitu tuh Cukup udah 1 bulan loh, cukup 1 bulan. Dibeliin langsung sekaligus buat minuman ini. Mm-mm. Dan sisa 50.000 dipakai buat hidup selama 1 bulan ke depan. Akhirnya makan nasi putih dan Royco doang. Royco apa bumbu nasi goreng? Ditambah juga, jadi jadi kan 1 minggu nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu Royco. Sisanya pakai yang bumbu nasi goreng, bumbu racik. Wah, Bumbu racik itu. Gak sehat. Itu kan 1 saset cukup 2 porsi sehari, 1 saset itu kan.
2.500 loh, murah. Banyak ya saya. Nasi gratis loh. Tipes. Iya dong. Tipes semester 5. Tapi untuk sampai saat ini masih minum seperti ini. Mending nggak usah sih. Gak usah. Udah Karena- berhenti sekarang. Karena pengaruh ke usaha juga. Yes. Kalau misalkan kita minum-minum kayak gini. Oh iya, karena ketika minum malah Wow. Minum kopi apa ini? lama-lama. Apa nama jenis kopinya? Ini dari Argo Puro, Vietnam Drip. Ini mas istinya berarti. Vietnam Nah, Drip. Kayak mana? Kamu itu yang jualan, kamu yang lupa. baristanya ada asalnya. Baristanya bukan saya, sorry. Saya hanya penikmat kopi gitu. Oke, jadi terus gimana? Sekarang pengaruh nggak sih minuman seperti ini ke dalam usaha kita gitu? Karena ketika kita dalam wujud merintis usaha apapun itu, lebih baik berhenti berdosa. Meski tiap hari kita berdosa gitu. Tiap detik kita berdosa, melakukan dosa, sebisa mungkin kita berhenti berdosa. Berhenti berdosa. Berhenti Karena mungkin berdosa. Itu akan berpengaruh. percaya atau tidak percaya mungkin pengaruh juga ke usaha kita. Harus percaya sebenarnya, karena hal-hal baik akan mewujudkan hal yang baik gitu. Baik. Berarti untuk sampai saat ini hal yang baik apa yang sudah seorang Jay lakukan untuk mengembangkan bisnis, entah dari mungkin sedekah atau misalkan bagaimana ya? Ya hal-hal baik lah yang sudah dilakukan dari awal merintis sampai sekarang tuh kayak gimana ya? Hal-hal baik mungkin yang menurut saya baik itu enggak. Yang saya lakukan itu semua enggak ada yang baik. Maksudnya baik kayak gimana loh gitu. Jadi apa yang baik buat siapa? Jadi begini ya, gue kan bisnis investor ya, Hmm. gue punya impian di mana mungkin suatu saat nanti ketika omset gue udah stabil dan gue udah mampu menyisihkan sedikit rezeki gue, itu impian gue ingin menyisihkan uang untuk kayak bikin makanan gitu, nasi kotak kayak gitu. Awalnya sih memang rencananya bakal disimpan di depan toko, Iya, mantap ini. di meja. Mantap. Terus gue kasih tulisan makanan gratis, siapa saja boleh ngambil ini makanan. Nah ini gue baru utarakan sekarang ya, ke istri gue pun gue belum pernah cerita. Jadi menurut Jay, apakah niatan gue itu bagus atau mungkin malah bakal memunculkan dia mah ria, Bener, sombong, bener. naon sih gitu Bener, kan, bener. nyimpen makanan di depan gitu supaya orang-orang bisa ngeliat. Maksudnya Bagus, gue tuh pinter sih. ininya cuman pengen berbagi. Hmm. Jadi kan kayak di luar tuh kayak kalau misalkan lagi jalan sering kan lihat, ya mohon maaf gitu kan, kayak pemulung gitu, kalau lagi mulung gitu kan kepanasan, kelihatan lah muka capeknya. Gue tuh ngerasa kayak gue bersyukur gitu sekarang, meskipun usaha gue lagi down, cuman gue masih bisa menghidupi istri gue masih bisa makan enak, sementara mereka yang di luar sana belum tentu. Nah makanya gue tuh cita-citanya pengen berbagi makanan gitu, meskipun gue belum bisa berbagi banyak, seenggaknya bisa bermanfaat lah buat orang gitu. Nah ini dari seorang Jay sendiri berbagi atau untuk pengembangannya si Woodmaker ini sendiri atau si Kamala Ngopi ini tuh kayak gimana gitu. Pinter nih. Nah, baru cita-cita, mudah-mudahan ke depan kelaksana gitu. Bagus loh. Karena jangan pernah takut miskin ketika kita selalu berbagi. Nah, Jangan pernah takut miskin. Buat apa maneh takut miskin? Bahwa kita tuh umat dari Allah yang maha kaya. jadi jangan pernah kita takut miskin Jangan pernah ketika apa bagaimana jangan pernah takut miskin loh ketika kita berbagi. gitu. Karena kita tuh umat yang ketuhanan yang maha kaya gitu loh. Nah kayak maksudnya itu bisa dibedakan. Bahkan ada orang gitu ya yang bilang bahkan menghina Tuhan tuh bukan nginjak-nginjak Quran gitu. Tapi mana besok takut nggak makan tuh itu udah menghina Tuhan. Oh, jadi maksudnya ketika kita punya perasaan atau punya pikiran bahwa kita Itu benar. oh besok orang makan naon ya, itu suatu Itu udah menghina Tuhan. penghinaan untuk Tuhan. Iya. Nah, Itu dari Sujiwo Tejo kalau nggak salah Sujiwo Tejo. yang bilang. Tapi itu benar gitu. Karena yang paling susah tuh ketika kita sulit, kita nggak punya uang, tapi kita bisa bagi ke orang. Itu yang paling sulit loh. Kita tuh anjing duit 20.000,
duit 20.000, iya mahin naon misalkan cukup apa gitu. Tapi kita tuh harus berbagi uang tersebut dengan orang-orang lain gitu. Dan menarik, ketika kita berbagi pun kita bisa berdosa loh. Pertama, ketika kita berbagi kita bisa, maksudnya kayak gimana niatan kita tuh berbagi, sedekah. Niatan kita tuh sedekah. Kita ngasih uang 20.000, kita ngasih uang 20.000, dan di hati nurani kita tuh bilang yang dikasih itu kasihan. Kita ngasih uang itu masih kasihan loh, bukan karena kasih doang. Nggak ada unsur keikhlasan loh. Jadi maksudnya kalau misalkan kita ngasih ke orang itu gak boleh kita punya perasaan ih kasihan dia harus dikasih gitu. Itu kesombongan loh, itu kesombongan loh sebenarnya. Jadi lebih karena kayak mengejek atau karena bukan ngejek tapi sombong bahwa ketika maneh udah bilang itu kasihan ke orang tersebut, yang maneh sombong, berarti maneh lebih di atas dia loh. Karena ada satu cerita menarik pas di orang Awiligar nih di Bandung. Orang mau pulang ke kontrakan daerah Awiligar, terus mau beli dulu kayak cimol gitu di pinggir jalan, di sampingnya ada masjid. Orang beli 10.000 waktu itu, ingat cimolnya, dan ada kakek-kakek mulung. Dan orang tahu dia mulung karena bawa karung gede gitu ya, isinya emang aqua, kelihatan aquanya. Dan ada hati orang yang bilang kasihan loh gitu, udah kakek-kakek mulung, kasihan loh. Tapi orang nggak ngasih apa-apa misalkan. Jadi lalu si kakek-kakek itu datang ke masjid, masukin uang 2.000 rupiah, meski orang kelihatan angka 2.000 rupiah gitu, maksudnya kelihatan isi warna uang 2.000, masukin ke kotak masjid itu infak kan. Jadi yang kasihan itu siapa gitu? Bahwa orang tua yang kita lihat kasihan tuh dia masih bisa berbagi lah kita gitu. Asli. Nah itu infakan maksudnya kalau ke masjid. Jadi di saat sulit dia bisa, tapi kenapa kita enggak? Sebenarnya yang harus dikasihan itu kita loh sebenarnya. Diri kita sendiri, semuanya itu kita loh. Bahkan nah itu jadi ketika mana ya, karena kayak buang air lah, kalau ikhlas tuh buang air besar gitu. Mana ngasih, mana buang, bukan buang sih, kayak ngeluarin lah. Ya udah nggak ada apa-apa, nggak ada unsur pemikiran sayang gitu atau pertama sayang, terus kasihan, terus ada lagi pemikiran kalau kita ngasih dia bakal baik ke kita, nggak, itu bukan urusan kita, itu udah di luar nalar kita loh, itu di luar hak kita loh. Jadi kita ngasih, lupakan, udah gitu loh, sesimpel itu. Karena itu yang paling sulit, dasarnya itu yang paling sulit. Jadi ketika kita memberi, ya sudah gitu, kita dengan ilmu ikhlas yang harusnya kita dapat, ini udah selesai. Karena ikhlas itu di tingkatan yang paling atas menurut saya mungkin ya, karena itu paling sulit loh asli. Apalagi ketika ikhlas dan memberi di saat kita sulit itu susah banget loh asli. Bahwa kita tuh ternyata butuh tapi kita harus berbagi, itu sulit. Dan itu yang buat venture dan Kemana Ngopi sedang coba. Mungkin tidak besar angkanya tapi ada gitu. Insya Allah lah gitu. Jadi sudah dijalankan. Sudah dari awal venture berdiri itu sudah terlaksana gitu, berbagi. Pertama, untuk penonton mungkin yang nantinya berpikir ini ria atau sombong, itu urusan mereka ya. Urusan ya, karena menurut saya ini ya karena adanya begini gitu, jadi saya ngomongin aja gitu. Jadi mungkin salah satu jawaban kenapa Food Matcher dan sekarang muncullah Kemana Ngopi itu mungkin sukses, mungkin salah satunya dari kita sering berbagi mungkin. Gitu. Karena kita berbagi itu orang-orang akan mendoakan loh. Orang-orang akan mendoakan loh. Ketika kita berbagi, orang tersebut mengucapkan terima kasih, secara tidak langsung orang tersebut akan mendoakan kita loh. Dan kita mendoakan dia mendoakan kita loh. Jadi kita jangan takut, uang gua habis gitu gara-gara berbagi, gak usah takut gitu ya. Karena mungkin Tuhan bukan mungkin ya, pasti gitu ya, bakal mengganti lagi rezeki yang lebih banyak. Kalau masalah lebih banyak, lebih sedikit, siapa yang tahu ya, karena menarik. Rezeki itu bukan soal perihal uang juga sih sebenarnya. Bahkan rezeki yang suatu pemisahan agar masuk logika ya dari perundangan yang pernah saya lakukan. Rezeki misalnya kamu punya uang 10 juta tuh rezeki. Dan ketika hari ini mana cuma dapat 5 juta. 5 jutanya kemana ya? Harusnya 10 juta misalkan. 5 jutanya itu pertemanan, persahabatan, sehat, bisa ngelihat. Maksudnya rezeki itu enggak soal uang.
lebih ke situ. Pertemanan. Nah, ketika mana punya teman baru, kalau di bentuk uang kan mungkin teman itu bisa 2 juta atau 5 miliar atau variasi, tapi dalam wujud teman. Nah, tidak ternilai ya. Nah, artinya. dalam wujud, dan jika dinilaikan dengan uang pun yang mungkin bisa tapi Allah mengganti dengan pertemanan. Ya. Ya. Berarti pertemanan ini sangat berpengaruh mungkinnya buat Jelas lah. buat Yang utama kelancaran rezeki kita. Yes. gitu. Yes. Karena yang paling takut sama orang tuh retaknya pertemanan loh gitu. Kayak orang sama Mane, yang orang takut tuh Mane gitu. Mane melupakan orang itu paling sakit menurut saya. Ya, sekarang ini Karena rezeki loh, itu kehilangan rezeki nantinya gitu. Rezeki aing loh gitu. ketika misalkan Maneh dan orang mungkin misalkan ada sedikit gesekan atau mungkin jadi ibaratnya kita bisa renggang gitu. Yang seharusnya mungkin kita bisa saling support, terus saling mengingatkan ketika kita salah mungkin, atau ada saling ngasih masukan untuk kelanjutan bisnis kita, akhirnya kita nggak bisa saling support lagi karena kita mungkin sudah nggak dekat lagi gitu, maksudnya gitu ya. Ya itu nantinya jadi penghambat rezeki. Karena satu musuh itu terlalu banyak loh. Satu musuh terlalu banyak bagi Seribu teman terlalu seribu sedikit. teman terlalu dekat. Nah, Mana tahu? Nah, itu loh. Terus mana can kawin? Gini loh, maksudnya ya orang juga baru Kawin nikah. Meski dua-duanya belum sih orang. yang benar. Belum. Belum. Itu bagus tuh. Jadi ketika orang bisnis sendiri ya sebelum menikah, kayak contohnya buka toko seenaknya, buka siang, buka sore. Jadi ya pendapatan orang juga cukup yang orang sendiri. Tapi ketika mana yang nikah gitu kan, udah nikah, rezeki kita tuh bisa berlipat ganda meskipun emang itu udah menjadi rezeki seorang istri mungkin ya, dan mungkin nanti anak. Tapi kurang lihat sekarang Maneh masih merintis sendiri. Orang belum pernah ngedenger Maneh atau ngelihat Maneh bawa cewek atau curhatin soal cewek. Yes. Maneh nggak tertarik ke cewek apa gimana? Aing homo sih. Anjing. Homo. Itu sih anjirnya. Ayalah. Jadi gimana? Ada nggak rencana untuk menikah atau ya pasti ada lah ya. Ada Mungkin, lah. untuk sekarang atau mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang itu kayak gimana gitu? Kalau untuk rencana sih ya pasti ada ya, planning. Rencana orang tuh sebenarnya pengen punya rumah dulu bisa nggak bisa pengen punya rumah, meski ketika nanti belum punya rumah ya nggak masalah gitu, tapi planning awal orang punya rumah misalnya, tempat tinggal mau kecil mau gede mau bagus mau biasa aja gitu, tapi mau tercapai mau enggak ya itu urusan yang lain kan ya, urusan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua masih ngerintis orang, maksudnya Jadi nggak ada kestabilan dulu, maksudnya pengen lebih fokus dulu ke usaha. nah tapi meski ada yang bilang teman orang, nikahlah biar rezeki maneh bertambah, biar pintu rezeki maneh kebuka gitu. Tapi memang kerasa sih. Emang Jadi analoginya kayak gini. Misalkan kita dapat uang tuh 50.000. Untuk orang yang single ya. Ya, taruhlah kita anggaplah kesampingkan dulu pacar kita atau siapapun ya. Ketika kita single, kita punya uang 50.000. Satu kali ke kafe itu kita bisa habisin 50.000 atau bahkan lebih. Tapi ketika kita punya istri, si 50.000 ini tuh bisa untuk 3 hari atau mungkin ya satu minggu ke depan gitu kan. Gue juga ngerasain ini tuh karena dulu ada yang pernah bilang, Om kalau udah nikah uang 50.000 nggak akan cukup 1 hari, Yes. tapi pasti bakal lebih 5 hari, kayak 5 hari atau 3 hari lah gitu ya. Kenapa? Sekarang orang punya uang 50.000, main ke kafe, makan nasi goreng 25.000, minuman 17.000, taruhlah udah hampir 50.000 kan. Tapi ketika kita udah punya istri, si 50.000 ini tuh bisa dibeliin beras berapa, lauknya berapa, dan apa gitu kan. Itu kan bisa kita makan untuk beberapa hari ke depan. Jadi lebih ke memanfaatkan rezeki sebaik mungkin sih. yes, Jadi manajemen untuk olah kita tuh nggak boros gitu, mentang-mentang kita punya uang udah aja makan di mana di kafe gitu, udah kurang mah sendiri gitu. Tapi kita lupa bahwa kita tuh harus nabung, seperti tadi kan bilang bahwa Maneh pengen punya rumah.
Ya kalau misalnya nggak nabung, kita beli rumah dari apa? Yang lebih bagus itu dibanding nabung sebenarnya mending investasi. Ya investasi juga Lebih sama. bagus. Bagusnya jadi memanfaatkan uangnya itu memang benar-benar Yes. alokasinya itu benar. Karena kalau nabung tuh uang nggak jadi apa-apa. Nah, daripada yang namanya punya uang 500.000 dipakai jak Daniel. Astagfirullah.